Di video ini saya akan share rahasia gelap di Taiwan yang harus kalian tahu, yaitu sisi gelap agensi. Banyak yang bilang agensi itu membantu. Ya betul, ada yang bagus, tapi ada juga sisi gelapnya yang harus kalian tahu, supaya kalian itu nggak jadi korban. Tapi sebelum lanjut, disclaimer dulu, video ini bukan untuk menjelekan, tetapi agar kita itu lebih waspada dan tahu akan hal ini. Jadi saranku jangan tonton video ini setengah-setengah. Mungkin kalian sudah sering mendengar PMI yang terkena PHK sepihak. Namun apa jadinya kalau PHK sepihak tersebut sudah diatur oleh, saya sebutnya, oknum-oknum ini, yang mencari keuntungan dengan cara mengganti pekerja yang lama maupun yang baru dengan pekerja yang lebih baru lagi atau PMI yang lebih baru lagi. Nah, ini yang sering terjadi sekarang, teman-teman. Kemudian efeknya apa? Sudah pasti yang pertama itu pulang tanpa solusi. Dan misal dapat job pun itu biasanya dipersulit ataupun dimintai uang job yang nominalnya cukup besar. Kemudian yang nomor dua yaitu pulang tanpa dapat kompensasi. Karena kalau PHK itu biasanya dapat kompensasi gitu teman-teman. Jadi ketika teman-teman banyak yang dipulangkan itu tidak dapat kompensasi sama sekali gitu teman-teman. Dan yang ketiga yaitu permainan kuota dan job. Nah ini yang sering banyak terjadi sekarang teman-teman. Jadi ibaratnya gali lubang tutup lubang. Ada yang pulang, ada juga yang masuk gitu teman-teman. Dan misal ada yang butuh job pun biasanya itu diprioritaskan yang membayarnya lebih mahal gitu. Kemudian nomor dua yaitu biaya tambahan yang tiba-tiba muncul. Nah, banyak sekali oknum-oknum agensi seperti ini yang biasanya meminta biaya tambahan gitu. Bilangnya aturan baru, tapi ketika dimintai bukti itu tidak bisa memberikan bukti tersebut gitu teman-teman. Nah, kalian itu harus hati-hati dengan ciri-ciri oknum seperti ini. Yang pertama sudah pasti tidak ada bukti. Yang kedua itu banyak alasan. Dan yang ketiga itu tidak transparan gitu teman-teman. Ketika kalian itu dimintai biaya atau tambahan, kalian itu harus benar-benar minta bukti dan penjelasan yang benar-benar dari agensi tersebut. Di nomor 3, saya bisa sebut sebagai sarana bisnis bagi oknum-oknum ini. Meskipun tidak semuanya, tetapi tujuan mereka tetap mencari komisi. Kita bisa ambil contoh kasus nyata yang sering terjadi, yaitu jual beli job yang mematok harga gitu teman-teman. Dan mungkin kalian banyak yang bertanya, kenapa hal seperti ini bisa sering terjadi? Karena banyak sekali PMI yang tidak tahu haknya sebagai TKI gitu teman-teman. Contoh simpelnya itu mereka tidak paham akan biaya resmi gitu. Dan yang kedua mereka tidak tahu prosedur PHK yang benar itu seperti apa. Kemudian yang terakhir mereka itu terlalu percaya 100% kepada agensi. Oke, sekarang kan kalian sudah tahu sisi gelap dari oknum-oknum ini. Kemudian bagaimana sih cara kita melindungi diri agar bisa terhindar dari hal-hal tersebut? Yang pertama, kalian itu jangan asal tanda tangan di hal yang kalian tidak tahu dan juga kalian itu selalu meminta bukti gitu teman-teman. Nah, ketika kalian itu dimintai untuk tanda tangan tapi kalian itu tidak tahu isi kertas atau bacaan tersebut, kalian jangan berani-berani tanda tangan. Kalian itu meminta penjelasan dulu sedetail-detailnya. Baru ketika kalian itu sudah tahu dari penjelasan tersebut, kalian bisa memutuskan untuk tanda tangan atau tidak. Kemudian selanjutnya yaitu kalian itu harus selalu meminta bukti gitu. Kalau oknum tersebut tidak bisa memberikan bukti, kalian itu patut waspada dan juga harus berhati-hati gitu teman-teman. Di nomor 2 ini banyak yang sering TKI alami, yaitu mereka itu tidak tahu hak mereka sebagai PMI dan juga mereka takut jika mau melapor. Jadi sebagai PMI kita itu harus tahu hak kita sendiri gitu teman-teman. Contoh simpelnya kita itu bisa pindah majikan atau mencari job yang lain gitu teman-teman. Dan yang kedua kita itu bisa meminta penjelasan dari biaya yang kita keluarkan ke si agensi ini. Dan yang ketiga kita itu bisa protes dengan hal yang tidak beres dan juga mendapat kontrak yang jelas. Dan ketika kita menemukan hal yang menjanggal itu kita bisa melapor ke 1955. Jadi kalian itu jangan takut ketika kalian benar-benar menemukan kejanggalan, kalian itu langsung aja lapor ke 1955. Oke teman-teman, memang nggak semua agensi itu buruk, tapi kalau kalian nggak ngerti aturan, kalian itu bisa gampang banget dipermainkan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa share ke teman-teman sobat PMI yang lain, supaya teman-teman yang lain itu tahu akan hal ini. Sampai bertemu di next video, dan salam sobat PMI.